Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah fi kulli hinin wa awqat. Wa salawatullah wa salamuhu ala asyrafil khalqi wal bariyat. Hadhihi munabbihatun ala al-isti'dadi lumil ma'ad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Behaki dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam kelas B. Di sini saya ingin mereview skripsi sebagai tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Atiqatul Fitriyah. Sumber skripsi yang saya ambil dari repository UIN Jakarta atas nama Muhammad Sukri dengan NIM 11160331000044. Di sini saya ingin mereview yang pertama kali adalah sistematika penulisan skripsi. Ada terdiri dari 5 bab. Bab pertama itu merupakan bab pendahuluan, yang di dalam bab ini pembahasannya mencakup antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian itu sendiri, manfaat penelitian, daftar pustaka atau kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2 merupakan isi penjelasan mengenai pengertian filsafat kebudayaan dan hasil dari pemikiran para pemikir terkait filsafat kebudayaan ini. Bab ketiga itu membahas mengenai biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid, perjalanan intelektual Abdurrahman Wahid, pokok-pokok pemikiran Abdurrahman Wahid, karya-karya yang dihasilkannya, dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi dirinya. Kemudian bab 3 membahas mengenai biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid, perjalanan intelektual Abdurrahman Wahid, dan tokoh yang dihasilkannya. Bab 4 merupakan bagian pokok dari penelitian tersebut. Di bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kebudayaan perspektif Abdurrahman Wahid, kemudian hasil kebudayaan dan nilai-nilai kebudayaan terhadap filsafat. Kemudian bab terakhir, bab 5, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang ditarik dari bab-bab sebelumnya, serta jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan dilanjutkan dengan saran-saran. Kemudian review skripsi yang akan saya bahas adalah tentang penulisannya. Jadi sistem penulisannya ini memakai AID yang berstandar PUB. Lalu saya ingin juga membahas review tentang diksinya. Diksi yang digunakan adalah diksi denotatif. Karena dalam skripsi tersebut memiliki arti yang sebenarnya apa adanya. Lalu diksi denotatif ini biasanya digunakan dalam penulisan yang bersifat formal dan akademik seperti skripsi ini. Lalu saya ingin mereview juga metode penulisannya. Ada 4 metode. Yang pertama penelitian kualitatif, kemudian ada metode klasifikasi, yang ketiga ada metode analisis data, dan yang keempat metode penulisan. Metode yang pertama itu menggunakan penelitian kualitatif, meneliti dan menganalisa data-data dari sumber tertulis atau penelitian pustaka. Kemudian ada menggunakan metode klasifikasi, yaitu pengumpulan data dan beberapa karya seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen web. Adapun rujukan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini digunakan atau merupakan rujukan utama dari karya-karya Kiai Abdurrahman Wahid itu sendiri, dan pergulatan negara atau agama dan kebudayaan. Kemudian ada data sekunder, yaitu merupakan rujukan yang dimana memuat karya-karya orang lain seperti filsafat sosial, terus filsafat politik, perbandingan antara Islam dan Barat, kemudian perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada metode analisis data, yaitu penulis menggunakan metode analisis kritis, yaitu menganalisa data-data yang sudah ada baik primer maupun sekunder secara kritis untuk menemukan hubungan setiap data yang ada di analisis, setiap data yang ada di analisis. Kemudian ada metode penulisan. Penulis yang menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Center of Quality Development and Assurance di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017, cetakan keempat. Kemudian saya juga ingin membahas kata-kata serapan yang ada pada di skripsi ini.
Itu ada kata psikologi yang berasal dari bahasa Yunani itu skeiologi. Terus ada kata normatif berasal dari bahasa Yunani yakni nomos dan norm. Kemudian ada kata-kata serapan budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta itu budaya. Kemudian yang keempat teknologi berasal dari bahasa Yunani itu tekno dan logos. Kelima itu ada antropologi berasal dari bahasa Yunani juga itu antropas. Keenam alternatif berasal dari bahasa Inggris itu alternatif. Kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu diambil dari kata demos dan kratos. Di sini pun saya juga ingin membahas kata-kata transliterasi. Di sini ada kata al-hukum, ada kata istikhlaf, terus ada kata bai'ah, terus ada kata ahlu al-hali wal aqdi, kemudian ada kata muqaddimah, ada kata sunnatullah, dan ada kata khalifatullah. Saya juga ingin mereview daftar pustaka. Daftar pustaka ini bersumber dari Abdul Hakim dan Riyad Rahmat tentang judul Teologi Pembebasan dan Demokrasi menurut Gus Dur. Oke, lanjut kepada pembahasan isi dari kebudayaan, filsafat kebudayaan perspektif Ki Haji Abdurrahman Wahid. Pada dasarnya, manusia dan kebudayaan merupakan sesuatu yang menyusun kehidupan bersama-sama. Manusia menghimpun diri menjadi satu kesatuan sosial budaya sehingga terbentuknya masyarakat yang sebenar-benarnya. Proses manusia dilakukan melalui melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan. Sebab tidak ada manusia tanpa kebudayaan. Sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Dalam mencapai pemahaman mengenai kebudayaan, Abdurrahman Wahid memberikan suatu pola perilaku sosial dan individual manusia di suatu kawasan itu sendiri. Di mana suatu proses aktif untuk merumuskan kehidupan suatu kebudayaan atau suatu perekonomian itu sendiri. Jadi dalam mencapai pemahaman mengenai kebudayaan itu sendiri, Abdurrahman Wahid itu memberikan suatu pola pikir yang secara logis, secara tekstual, yaitu pola perilaku sosial dan individu manusia di suatu kawasan, di mana ada suatu proses aktif untuk merumuskan kehidupan suatu kelompok manusia dan menunjuk pada pengembangan pemikiran. Jadi kebudayaan bisa diartikan sebagai kehidupan masyarakat. Kebudayaan dapat diartikan juga sebagai keseluruhan produk seni dan sastra sehingga dihasilkan melalui proses berpikir dan pemikiran, refleksi dan pendalaman masalah, serta rekonstruksi atau proyeksi kehidupan masyarakat terhadap masa lampau hingga masa yang akan datang. Lalu hakikat kebudayaan itu sendiri menurut Abdurrahman Wahid adalah suatu yang pluralistik di mana Indonesia mempunyai geografis, etnis, agama, dan bahasa yang sangat luas. Namun hanya sebuah masyarakat kecil yang dapat berkembang tanpa memiliki pluralitas budaya sama sekali. Seperti pada masyarakat suku-suku terpencil yang tidak mampu mengembangkan pola hidupnya dari titik tolak yang sudah jelas bahwa pengembangan pada politik kehidupan yang diseragamkan atau dengan kata lain sentralisasi. Jadi kata lain sentralisasi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berbudaya. Akan tetapi pada hakikat perkembangannya kebudayaan semenjak sejarah umat manusia senantiasa dilupakan. Apabila pluralitas merupakan hakikat dari perkembangan sebuah kebudayaan dalam arti geografis, maka hal yang sama juga menjadi semakin mutlak dimiliki oleh etnitas budaya itu sendiri yang berlingkup jauh lebih besar seperti kebudayaan sebuah bangsa dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi tugas yang diterima oleh Ibu dosen. Saya
Ahmad Bayhaqi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.